Allah itu mengajarkan umatnya bermujahadah. Pertama, mujahadah dalam bentuk ibadah. Salat itu turunnya itu, salat itu menjelang hijrah loh hadirin. Berarti dari 13 tahun di Mekah itu mungkin sekitar 12 tahun itu belum 5 kali salatnya. Mujahadah dalam bentuk saum itu turunnya di Madinah. Bayangkan. Jadi tauhid, kenal ke Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendekat, Allah Maha mendengar, Allah menguasai segala takdir, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Jangan bersandar ke makhluk, tidak usah ingin dinilai makhluk, jangan takut, rezeki tidak akan tertukar, Allah pemilik rezeki. Tidak akan kemana-mana, apa yang Allah tetapkan pasti ketemu, apa yang tidak Allah tetapkan tidak akan ketemu. Semua yang Allah takdirkan pasti mengandung kebaikan. Diberi nikmat bersyukur, diuji bersabar. Allah menakdirkan sesuatu dengan ridho, terima ikhtiar, ikhtiar sebagai ibadah, doa sebagai ibadah, tapi yang menentukan takdir adalah Allah. Jangan takut, Allah selalu bersamamu dimanapun kau berada. Allah tahu keadaanmu, Allah tahu pikiranmu, isi hatimu, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau inginkan, apapun yang engkau perlukan sekarang, besok, yang akan datang. Allah Maha Adil. Engkau jelek aja diurus, apalagi engkau baik. Engkau ibadah enggak bagus juga tetap Allah tutupin, bahkan Allah bimbing. Semuanya ini tentang Allah dan nampak pada diri Rasulullah. Lalu mulailah mujahadah dalam bentuk ibadah. Kenapa ibadah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena orang kalau disibukkan dengan kebaikan, maka dia tidak punya waktu untuk keburukan. Dianjurkanlah mujahadah, memperbanyak zikrullah pagi, siang, petang. Itu adalah latihan untuk terus-menerus ingat Allah. Hampir semua kegiatan dari mulai keluar, dari bangun tidur, melangkah, berpakaian, ke toilet, keluar, mau makan, minum, keluar rumah, berkendaraan, terus dimanapun, sampai masuk lagi ke rumah, sampai tidur, semuanya ada ilmunya, ada doanya. Itulah cara diperbaikinya, yaitu dibiasakan bermujahadah, kebiasaan baik sekecil apapun. Ingat ya, jangan sekaligus semua, enggak nyunah. Al-Quran saja 23 tahun. Lalu ahabbul a'mal illallah adwamuha wa inqal. Amalan yang sangat dicintai Allah adalah yang konsisten walaupun kecil. Jadi perubahan-perubahan kecil itu luar biasa. Dalam Islam tuh begitu hadirin. Jadi jangan masukkan anak ke pesantren, wah keluar langsung soleh. Lah ibu bapaknya aja aki-aki ini nggak soleh-soleh, betul? Lah yang ngajarnya aja nggak soleh-soleh. Punten hadirin ya, ini yang sedang bicara ini udah tua nih. Lihat santri baru daftar ke sini, masuk SMP, masuk SMA, harus sangat siap dengan santri yang belum ideal. Karena yang ngajarnya aja, kiainya juga masih jatuh bangun. Kayaknya nggak begitu ngerti nih ya. Maksudnya kita harus siap dengan sebuah proses. Karena Rasulullah juga begitu, mengajar itu dikit amalkan, dikit amalkan, gak apa-apa. Karena yang paling penting itu konsistennya. Nah, perubahan. Ini dapat buku terinspirasi oleh Pak Anies Baswedan, semoga Allah menyayangi beliau. Beliau mengupas sebuah buku. Buku itu tulisan bukan seorang muslim, tetapi ada hasil riset ilmiah tentang perubahan kebiasaan dari hal-hal kecil. Nama bukunya teh Atomic Habits, ya. Kurang lebih begini, bahwa
Inggris itu tidak pernah jadi juara dunia kecuali terakhir tahun 1908 dulu. Dan itu tidak pernah jadi juara apa-apa lagi dalam bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pelatih sepeda tahun 2005 kalau tidak salah, saya mohon maaf kalau tidak akurat ya, karena tidak terlalu memperhatikan tanggalnya, mulai melakukan perubahan kecil-kecil. Dari yang kecil-kecil saja, dari mulai bagaimana sepeda, posisi kursinya, kecil-kecil semuanya. Bagaimana bannya diolesi apa supaya lebih, bagaimana pakaiannya supaya tidak basah keringat, bagaimana posisi tidur si atlet supaya tidak ngorok mungkin atau gimana, tidak mengurangi, bagaimana bantalnya, sampai hal-hal kecil. Saya jadi ingat Rasulullah bagaimana mengajari kita miring ke sini, bangun bagaimana. Nah, ini ada kajian ilmiahnya. 5 tahun kemudian itu Inggris menyabet sekian 60% dari medali ketika Olimpiade. Dan Tour de France itu kalau tidak salah 6 kali berturut-turut ya jadi juara. Sesuatu prestasi yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan terus menerus selama dipimpin oleh pelatih ini. Katanya kuncinya adalah perubahan kecil-kecil di segala lini. Jadilah berubah besar. Itu cocok dengan konsep Islam, itu ilmiahnya. Makanya Rasulullah mengajarkan perubahan kecil-kecil aja, dari senyum. Tuh kan? Bibir punya tidak? Senyum. Sekarang senyum, berapa lama coba? Suatu saat diundang ceramah di apa yang bagian dalam call center. Diundang ceramah di sana. Ternyata di setiap meja itu ada cermin. Call center tuh yang bagian nerima. Banyak mejanya tuh. Terus aneh, kalau laki juga dikasih cermin, masa semua ngaca ya? Ditanya, ini ada apa? Kenapa di tiap meja dikasih cermin? Jawabannya, untuk memastikan sambil nerima telepon sambil senyum. Coba itu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum tidak saya? Senyum tidak? Aduh, bohong, astagfirullah. Tidak boleh bohong. Walaupun bergurau, nanti rumah di tengah surga hilang loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ada yang bisa saya bantu? Senyum tidak? Hal-hal kecil hadirin, sampai lengkah ke toilet aja, itulah yang ketiga dilakukan oleh Rasulullah. Hal-hal kecil dibiasakan dalam kebaikan, apakah dalam bentuk ibadah, mahdoh dan ghair mahdoh. Ini kuncinya. Makanya latihan kecil, dan tahu tidak, latihan kecil yang sangat penting di dalam perubahan akhlak. Rasulullah SAW melatih umatnya dari lisan. Falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri-ciri kualitas, bagusnya kualitas seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Ini luar biasa hadirin. Jadi Rasulullah mengajarkan kita sekecil apapun manfaat. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Jangan bicara kecuali manfaat, jangan mikir kecuali manfaat, jangan dengar kecuali manfaat, jangan lakukan sesuatu kecuali manfaat. Kalau setiap waktu kita hanya melakukan yang manfaat,
Jadi hadirin, jadi jangan risau dengan sukses. Sukses itu Allah yang ngurus. Risaulah kita buang-buang waktu untuk yang tidak manfaat. Itu mujahadahnya. 4. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Membuat environment, lingkungan. Karena seseorang itu dipengaruhi lingkungan. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Itulah sebabnya sebisa mungkin lingkungan Darut Tauhid ini TSP. Apa TSP? Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Diusahakan semua santri 5S. 1. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kalau kita ada dalam lingkungan begitu, ketika kita lupa, sistem akan mengingatkan kita. Jadi Rasulullah SAW membuat lingkungan yang membuat lingkungan itu membantu proses mujahadah seseorang. Dulu tamat SMA, ada yang masuk Kabri, ada yang masuk Gontor. Sama-sama 3 tahun, hasilnya beda tuh. Yang Akabri tegak badannya, cenderung semuanya itu beda, terutama secara fisik dan gerakan. Yang ke Gontor beda lagi, ngajak ngobrolnya kurang ke hati, bahasa Inggris dan bahasa Arab terus. Lebih lancar, kenapa? Ya dididik dan ada lingkungannya. Jadi lingkungan itu adalah kunci perubahan akhlak. Nah sekarang ada seseorang masuk ke lingkungan yang kurang bagus, kalau tidak kuat rusak. Di sini hafal 15 juz. Masuk ke lingkungan yang tidak baca Quran, bahkan sibuk dengan HP, hura-hura, bisa hilang itu hafalan. Di luar tidak hafal, di luar main HP, masuk ke sini, misal di sini tidak boleh pegang HP, santri akan berubah juga dengan izin Allah. Nomor berapa sekarang? 5. 1. Tauhid, mengenal 2. Keteladanan, 3. Mujahadah dari hal-hal yang kecil, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, ya. Makan, minum, semuanya kan diatur sampai yang kecil-kecil. Jadi jangan risau, nanti jadi sendiri kok. Prestasi besar itu rangkaian prestasi kecil. Asal konsisten, kuncinya konsisten. Jadi lihat anak langsung berubah, jangan idealis, ya. Udah nggak apa-apa. Apalagi tiap anak beda-beda kapasitasnya, intelektualnya, IQ-nya, kemampuan fisiknya, cara belajarnya sangat beda-beda, ya. Udah tenang saja. Yang penting dia mau terus konsisten melakukan perubahan. Nah, yang ke berapa ya? Yang benar hadirin. Jangan bikin saya emosi ya. Kelima atau keempat? Terserah ya. Saya tidak mau berdebat. Oh, yang nonton ini sudah hampir habis waktu. Hari ini hari apa sih? Aduh. Ya, biasanya jam 6 selesai. Bagaimana, lanjutkan atau selesai? Bagaimana Mim? Boleh dilanjutkan? Bagi yang mau selesai, selesai ajalah ya. Silakan mau lanjut. Kali ini spesial dilanjutkan, tapi bagi yang punya kewajiban lain silakan tetap menyimak ya. Nah, yang kelima, ada satu hal, Rasulullah SAW itu tetap menegakkan aturan seadil-adilnya. Ini bagian dari perubahan akhlak. Sesudah dididik, tahap paham, dilatih, lalu dibuat lingkungan, tapi tetap Rasulullah juga menegakkan keadilannya itu ditegakkan.
Karena pelanggaran yang tidak diberikan sanksi yang adil itu bisa merusak. Makanya kalaupun anak saya melakukan kecurangan, lah kurang begitulah ya, tetap akan diperlakukan seadil-adilnya. Jadi jangan lupa bahwa selain beliau dengan penuh kasih sayang dalam mendidik itu, keikhlasan dan kasih sayang, tapi beliau juga menegakkan hukum dengan adil. Nah, negara yang tidak memperlakukan hukum dengan adil pasti rusak. Dan itu terjadi di negara-negara yang tidak adil. Jadi tidak cukup hanya mengajarkan tauhid, tidak cukup diberi contoh, tidak cukup juga diajak, dididik supaya paham, dilatih supaya bisa, dibina supaya konsisten, tidak cukup juga diberikan lingkungan, harus ada penegakan hukum yang adil. Jelas nih hadirin sekalian? Nah, ini penting. Dan itu dilakukan Rasulullah, makanya orang-orang yang berbuat buruk itu jadi hilang, karena waktu itu kan ditegakkan hudud itu ya. Orang yang berzina apa hukumannya, orang yang mencuri apa hukumannya, dan ditegakkan dengan proses yang sangat adil, sehingga orang yang dihukum pun menyadari bahwa ini adalah hukuman yang adil baginya dan membawa kebaikan untuk akhirat. Itulah sebabnya ada yang dirajam, dia mau, dipotong tangan, dia mau, karena tahu ini adalah kafarahnya. Hukum ditegakkan, tapi yang dihukumnya juga diberikan pemahaman bahwa ini hukum di dunia selesaikan, tapi di akhirat akan beda lagi kalau hukuman ini dijadikan sarana bertobat. Dan hasilnya ribuan tahun, 1400 tahun sekarang sampai ke kita ini, tanpa kita lihat Rasulullah, tanpa mendengar, tidak ada rekamannya, tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya, hati kita tergugah. Tahu kenapa? Karena Rasulullah SAW punya hati yang kuncinya dua, yang bisa menjadi jalan perubahan. Satu, kasih sayang. Dua, keikhlasan. Inilah yang paling penting dalam menjadi agen perubahan, kasih sayang dan keikhlasan. Nah, jadi kalau dakwah penuh dengan amarah ya rada susah juga, karena hati itu tidak ada yang suka dimarahin, betul? Dan ikhlas, kalau kasih sayang itu ke makhluknya, kalau keikhlasan karena Allahnya, dan Allah tahu ini dakwah jaim atau tidak. Baik, kita buka forum tanya jawab ya Budi ya. Silakan teman-teman bagi yang akan bertanya. Oh ya, informasi hari ini luar biasa, yang terdaftar. Oh ya, ini laporan dulu ya. Topik berdiri Pik sebentar. Berdiri. Berat lagi. Belum daftar banyak. Jamaah baru 2.802 yang baru ikut mabit. Ini mabit keberapa Pip? Ke-6. Jumlah pendaftar ikhwan 1.794. Yang belum menikah tidak ada datanya ya. Akhwat jumlahnya 2.775. Hai, menurut ini lebih banyak akhwat nih. Jamaah yang hadir ini yang menginap 4.165, yang tidak jelas malam pergi kemana 404. Nggak ada tulisannya ya, saya nggak boleh bohong. Jadi 404 kemana Pik? Cari ya.
Ini di mana aja tempatnya? Ini kapasitas masjid ini paling 2.500 ya. Udah jejel luar biasa. Selebihnya ada yang di aula, ada yang di dom, ada yang di kampus, di STAI ada yang di halaman, ada yang di atap. Di mana? Oh ini dia. Di mana aja mereka? Malam mereka bergelimpangan di aula, di lantai utama, di basement juga ada, di STAI untuk ikhwan. Area akhwat, aula DH, Darul Hajj, lantai 2, lantai 3, daycare. Masuk ke daycare? Barang-barang gimana di sana? Kan mainan anak di sana. Di dom, di SMA, di cottage juga. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya seperti yang dikatakan kemarin, ini hikmah akan berada di Perth itu adalah ini hikmahnya. Karena waktu saya malam Jumat akan menjadi cuman sekali sebulan, diadakan saja acara ini. Abu diingat nggak dulu awalnya Darut Tauhid? Mim? Ya, di sini masih rumah waktu itu awalnya masjid ini kos di salah satu kamarnya. Dan kita menggunakan halaman saja yang terbatas sehingga ya padat seperti ini waktu itu. Padatnya nempel begini. Kalau sholat nempel, ruku agak berat, sujud agak berat, padat sekali. Awalnya di sini ya. Tapi begini dulu tuh, hanya jumlahnya mungkin lebih sedikit karena tempatnya juga. Tapi khas sekali, tidur berdempet-dempet begini. Dan sekarang alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya seperti ini ya. Jangan dulu bertanya sekarang, silakan apa hikmahnya ikut mabit ini. Cung, nanya nggak ngacung, hikmah nggak ngacung. Siapa yang ingin makan? Yang ngacung, ya silakan Pak. Bapak satu, Ibu satu, boleh mikrofonnya di estafet. Ya hikmah. Yang deket dulu ini pun. Mikrofon pik. Ya silakan. Maaf ya Pak, silakan. Langsung aja ya. Nanti juga boleh. Silakan Bapak, siapa, dari mana, kenapa ada di situ? Ya, saya asal Medan, menikah dengan orang Ciamis. Jadi hikmahnya apa? Punya anak. Terus anak saya pengen mabit. Jumpa dengan AA. Jadi anak yang ingin. Saya juga. Masya Allah. Jadi hikmahnya jumpa dengan kawan-kawan, ada dari PR. Itu dari Depok. IKD. Ada dari. Jadi hikmahnya happy lah. Gitu, senang Pak. Walaupun berdesak-desak begini. Enggak apa-apa. Jadi ya mudah-mudahan lu masuk surga lah. Dunia akhirat. Di akhirat Pak surganya. Bapak mau di dunia juga boleh, udah nggak usah berdebat. No debat. Iya Pak, amin Pak. Baik, luar biasa. Bapak ini jauh-jauh dari Medan. Tapi nikah dengan orang Ciamis, terus punya anak. Nikah Jakarta. Pokoknya pindah-pindah aja gitu ya. Yang penting Bapak masuk surga gitu kan? Udah. Amin ya Rabb. Bareng dengan semuanya lah. Baik Bapak Ibu, Cung, lagi hikmahnya. Senang tidak begini-begini? Tidur Bapak di mana semalam? Di situ. Mimpi itu ke pabrik terasi enggak? Mimpi ke pabrik terasi di depan ya. Biasanya mimpi pabrik terasi itu di depan hidung Bapak kaki orang. Ya sia-sia, astagfirullahaladzim. Ya langsung Ibu dulu punten karena mik perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA udah memberikan waktu. AA mau tahu enggak saya dari mana? Mau. Saya dari kota Jambi, AA. Jambi. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini diuji kemarin.
Wah, keliling-keliling naik busnya dari harusnya jurusan Bandung, Jambi ke Bandung, rupanya tertipu. Jadi jurusan itu keliling ke Jakarta dulu. Akhirnya jadi sampai banyak ke sini pengalaman, ya. 4:30. Oh, jadi Ibu naik kendaraan umum ke sini? Ya, naik bus. Dengan siapa? Dengan suami. Ada Masya. suami di situ. Oh yes. Bapak? Bukan. Tenang Pak, tenang. Masya Allah. Jadi dalam perjalanan sempat merutu, Hmm. Masya Allah capek sekali. Tapi setelah direnungkan, sabar karena kita mau ketemu dengan AA. Masya Allah. Kita mau menimba ilmu dengan AA. Mungkin ini ujiannya harus keliling-keliling dulu. Jadi diuji dulu sebelum sampai ke sini, AA. Ya Bu. Jadi dibersihkan dulu mungkin hati kami sampai ke Masya sini. Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Ibu tahu dari mana acara ini? Alhamdulillah, saya rajin mengikuti medsos. Oh, dari medsos. Iya, dari TikTok, dari Facebook, semuanya diikutin. Lalu Jadi, sesudah Ibu merasakan ini, apa yang Ibu rasakan suasana seperti ini? Masya Allah, rasa di Mekah kecil, AA. Jadi sholat berdempet-dempetan, keluar pun berdempet-dempetan. Jadi Ke toilet, antri ya? iya. Alhamdulillah, inilah rezeki saya dapat bisa ke sini. Mungkin ini sudah atas izin Allah karena sudah berapa bulan sudah kami rencanakan, belum diizinkan oleh Allah. Jadi bulan ini alhamdulillah diizinkan, sehingga kami mudah-mudahan tolong doain saya bisa istiqomah ke depannya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu, Iya, luar sama-sama. biasa ya. Terima kasih ya Bu, Pak. Ini walaupun nggak bisa dekat semua, kan sebagian di jalan di sana. Yang paling penting Allah menyaksikan kita. Setiap langkah tuh dilihat oleh Allah. Allah tahu capeknya kita. Capek itu penggugur dosa. Belum lagi misalkan kebelet harus antri. Saya lihat juga antrian-antrian itu ya. Ada yang udah disilangkan kakinya, ada yang terus ya, menerawang ke atas ya. Allah tahu tidak sih? Akhirnya kan dilewati juga, betul tidak? Walaupun ada yang pergi kemana lagi itu cari selokan atau apa. Allah menyaksikan pertemuan ini. Allah tahu bagaimana sulitnya duduk, sulitnya terbatas. Allah tahu yang kedinginan, yang tidak kebagian tempat. Tidak ada satu pun yang tidak disaksikan Allah. Dan tidak ada satu pun yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Mungkin ada yang kebagian di mana di emper. Tapi boleh jadi tidurnya nyenyak, betul tidak? Boleh jadi itulah yang nanti Allah menjamu mungkin di Muzdalifah bisa merasakan. Ya kita tidak tahu bagaimana Allah membalasnya ya. Jadi walaupun tidak bisa berinteraksi langsung seperti yang di dalam masjid, tapi percayalah Allah mengatur semuanya dengan baik. Termasuk Ibu ke Jakarta dulu, nggak apa-apa Bu. Jadi Ibu puas kan dengan ongkos segitu bisa lama di bis ya kan? Tidak yang kebetulan ya. Pak, terima kasih ya Bu. Jambi, Masya Allah. Ada lagi? Silakan. Tadi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jaka sebenarnya dari tim masjid makan-makan. Pengasuhnya Ustadz Lendi. Alhamdulillah. Hikmahnya, mabitnya seru. Apalagi fasilitas di sini sih untung banget ada wifi juga. Oh. Jadi bisa main HP gitu. Nah, Baik, ya, baik. Terima kasih. Senang ya? Tenang. Alhamdulillah. Dari tim masjid makan-makan. Oh, terima kasih ya. Ya, Wah, makasih. alhamdulillah. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya diberikan oleh Allah episode masing-masing.
dan semuanya adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang semalam terngiang-ngiang pendapat dari Buya Yahya adalah, kenapa kita harus membenci? Mereka juga umat Rasulullah, kekasih Allah, benar tidak? Oh itu, kenapa kita harus membenci saudara kita? Baik, ada lagi yang paling jauh dari mana? Silakan mikrofonnya dikasihkan. Ada yang bisa ngacung tangannya? Ini banyak yang ngacung, tapi mikrofonnya di mana sekarang? Enggak bunyi. Ya, Ibu udah dipindah? Iya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu dari Garut. Nama Ibu dari Garut. Masya Allah. Nami Ibu Suwangsi, alamatnya dari Garut. Penggemar AA yang setia, biarpun AA kemana pergi tahu selalu berdoa. Ya Bu. Selalu berdoa terus, semoga panjang umur dan diberkahi, dirahmati Allah. Amin, amin. Amin Bu, sebentar Bu. Banyak-banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas manfaatnya ilmu bagi Ibu. Ibu usia berapa? Apa? Umur Ibu 77. Udah tua. Iya Bu. Udah nenek-nenek. 77 itu nggak bisa diapa-apain Pak, dibalikin. Bagi Ibu yang enak 71. Bermanfaat. Terima kasih Bu. Doa-doanya. Ibu senang acara ini? Alhamdulillah senang sekali. Sering kesini cuman baru sekarang bisa bertemu sama tiap hari kalau ketemu mah di TV, di radio. Tapi baru pertama ini qadarullah ketemu sama ini Ibu teh berdoa, ya Allah pengen sekali berjumpa sama beneran gitu. Di TV mah cuma gambarnya. Beneran. Alhamdulillah yang Ibu tanyakan, bagaimana ingin pulang selamat, di jalannya selamat gitu kan udah tua, mungkin hari mungkin ngurangan itu umur Ibu ya. Bagaimana caranya supaya Ibu selamat pulang, diterima Allah gitu Bu. Baik. Ibu terima kasih ya, dari Garut usia 77. Kesini sama siapa Bu? Sama anak keluarga dari Al Ihsan Baleendah. Kalau Ibu aslinya Garut, Wanaraja. Iya Bu, alhamdulillah. Jauh dari Garutnya juga, dari Wanaraja jauh ke rumah Iya Bu. Tapi alhamdulillah qadarullah sekarang bisa berbicara sama mudah-mudahan seterusnya bisa kesini doanya ya. Amin. Ya, terima kasih ya Bu. Pelajaran penting, jangan motong pembicaraan orang ya. Tadi Ibu nanya. Apa? Apalagi Bu. Kan tadi nggak dipotong. Selalu ada di hati Ibu. Ilmunya. Untung Ibu 77. Aduh. Bukan orangnya, ilmunya selalu ada di hati. Ada kejadian hebat waktu itu 20 tahun yang lalu. Ada suami ceramahnya mengharukan sekali sampai berpelukan sama suami, saling memaafkan gitu. Belum bisa jadi istri yang baik. Terus suami bilang, maaf belum jadi suami yang baik. Akhirnya nangis
ibu nangis, itu suami nangis. Alhamdulillah sejuk sekali kalau mendengarkan ceramah. Semoga Allah seterusnya ada dilindungi Allah. Dirahmati Allah, panjangkan umurnya. Sebab mah lantera masyarakat. Amin. Itu. Alhamdulillah. Udah, makasih ya Bu. Iya, itunya bagaimana Pak? mau pulang caranya bagaimana supaya ibu bisa ibadah gitu Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu latihan bicara yang baik adalah menjadi pendengar yang baik. Udah kan Bu? Bagaimana caranya supaya pulang selamat? Iya, ke akhirat doa. Caranya pulang selamat adalah diselamatkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Meninggal yang baik itu namanya husnul khotimah. Ada 3 rahasia kematian. 1, waktu. 2, tempat. 3, cara. Karena kita tidak tahu kapan kita dicabut nyawanya, supaya meninggalnya baik. Ini cara yang paling gampang husnul khotimah ya. Supaya kita akhirnya baik, maka kuncinya setiap waktu jadi orang baik, mikir baik, berprasangka baik, bicara baik, berbuat baik, terutama berhati baik. Udah, mau apapun yang terjadi di dunia ini tetap saja jadi orang baik. Kenapa? Supaya pas meninggal pas baik. Hadiah husnul khotimah tuh, hadiah dari Allah bagi yang berusaha baik. Gitu Bu. Orang tetangga mau gimana dunia, pokoknya kita konsisten jadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Nanti ada orang yang suka, ada orang yang gak suka, enggak apa-apa. Nabi aja sempurna baiknya, ada yang tidak suka, betul tidak? Bukan urusan kita orang yang sebel ke kita tuh. Urusan kita itu adalah disukai Allah, selesai. Mungkin nanti ada yang suka, ada yang biasa, ada yang tidak suka, ada yang muji, ada yang nyaci. Itu semuanya cuman ujian. Pikiran kita satu aja. Bagaimana tiap waktu kita makin disukai Allah. Nanti Allah ngebulak balik hati orang. Ya, gitu Bu. Mau menambahkan Abu Di? Nah, terakhir. Nih, nasi katanya udah. Udah pegang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Tadi malam teh udah berazam, udah berniat. Jikalau ada, saya kena sengaja pakai HP ya, biar perhatiannya dapat gitu. Alhamdulillah Allah izinkan. Tadi malam ternyata tidak ada sesi tanya jawab ya. Qadarullah ini adalah mabit pertama saya. Bapak siapa dari mana? Oh iya, saya Kang Rian dari Purwakarta, tapi jadi orang Bandung, di Cibiru. Alhamdulillah sekarang kerja di SD Robani. Tahu acara ini dari mana? Dari temen yang sekarang jadi manajernya Kopontren. Alhamdulillah tadi malam ternyata betul bergelimpangan. Apalagi dengan badan saya sebesar gini nggak cukup. Takutnya malah kehimpit yang kecil-kecil. Saya akhirnya minta izin ikut nginep di Kopontren gitu. Alhamdulillah. Qadarullah ini perjalanan luar biasa. 2 tahun saya sakit, dioperasi 2 kali, melewati masa kritis gitu ya. Bisa hadir di sini, doa yang diijabah dari istri pun saya gitu.
bisa ketemu dan bisa langsung dengan AA juga. Dan qadarullah dari teman saya tersebut langsung ketemu sama orang baik. AA juga mungkin kenal. Langsung kita ngobrol kayak temen lama tapi ketemu baru. Kita appointmentan. Ya Apa Allah, hikmah terbesar yang dirasakan ikut mabit ini? kayaknya kalau ada award nangis terkencang kayaknya saya tadi. Oh, Dari rokaat pertama sampai rokaat terakhir tuh saya nggak bisa berhenti. Biasanya kalau saya alhamdulillah dari dulu sebelum alhamdulillah tempat saya bekerja itu dibiasakan setiap hari itu harus ada tahajudnya. Bahkan ada reportnya ke atasan. Dan saya itu latihan sebelum saya masuk ke tempat saya kerja sekarang itu harus tahajud setiap hari. Doanya itu pengen masuk ke situ, pengen masuk ke situ, pengen masuk. Masya Alhamdulillah saya tidak lanjut waktu kerja di pabrik jadi admin atasan. Begitu rasanya jadi punya atasan non muslim gitu ya. Alhamdulillah saya masuk tapi inden dulu. Baik, jadi Hikmahnya. kesimpulannya Nah kesimpulannya ini jalan Allah, bisa ketemu sama AA. alhamdulillah. Saya itu alhamdulillah bisa tahajud setiap hari sampai sekarang alhamdulillah. Tapi nangis terkencangnya di sini. Malah kalau di rumah itu nggak pernah nangis. Doa Ya. apapun rasanya. Dah kesini aja sekarang terus dah mesantren di sini ya. Dan alhamdulillah saya udah daftar di PMN jadi akun. Baik. Punya akun di situ dan mudah-mudahan kedepannya bisa sering ketemu sama AA di sini. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Doanya Ya. mudah-mudahan di tahun ini bisa umroh bersama istri. Amin ya Allah. Ya. Allah Maha mendengar. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya. Insya Allah kita ketemu lagi kapan? 1 Agustus. Sama rutenya begitu. AA berangkat dari Australia hari Jumat tengah malam Pak. Jam 12:35 terbangnya sampai di Jakarta jam 4:30 bisa sholat subuh. Nah itu memang tidak mudah ya, karena berangkat dari rumah jam 10, jadi malam-malam tuh bangun, sehingga kadang-kadang kalau hari Sabtu pagi agak masih low bed. Nah, lalu di sini di Indonesia sampai hari Ahad pekan depan di Istiqlal, baru kembali lagi bertugas di sana. Tapi siaran pagi tetap dilangsungkan dari sana dan insya Allah malah dari Australia nanti akan ada pelatihan-pelatihan. Misalnya pelatihan jaga lisan, pelatihan mengenal Allah. Nanti ada seri-serinya menggunakan media khusus sehingga yang mau ikut belajar ma'rifatullah, 2 aja yang akan disampaikan tentang yakin ke Allah dan tazkiyatun nufus, membersihkan tazkiyatun nafs, membersihkan hati ya. Siap-siap saja karena di sana banyak waktu luang untuk belajar sehingga nanti bikin modulnya lebih enak. Dengan siapa? Baik. Kita berusaha mengundang ulama yang memang memungkinkan waktunya hadir. Di antaranya yang nanti diundang para ustadz yang insya Allah bisa menyampaikan ilmu. Ya, tunggu saja informasi yang lebih detailnya di media. Maaf, di medsos dan SMS. Bapak Ibu yang baik, Abu Di Faisal, terima kasih. Senang tidak Abu Di gini? Perasaannya gimana? Bahagia, Masya Allah, seperti awal-awal dulu. Sekarang terasa lagi ini ya, ramenya terasa. Cuma pernah ada babak pertama ramai dengan nangis ke Allah. Babak kedua yang ya, orang datang ke sini cuma mau lihat Agim yang di TV dari zaman itulah ya, zaman diuji dengan popularitas. Nah, mudah-mudahan sekarang orang ke sini karena ingin ingat ke Allah. Kalaupun ketemu yang lagi bicara inilah bonus kecil lah ya.
tapi intinya bisa menikmati kebersamaan dalam zikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha agung, wahai yang maha menyaksikan setiap saat, yang maha tahu segala isi hati, bukankah Engkau yang mengumpulkan kami? Engkau yang menguatkan langkah kami, Engkau yang menyelamatkan perjalanan kami. Engkau pula ya Allah yang memberikan ilmu lewat siapapun yang Engkau kehendaki. Dan hanya Engkau pula ya Allah yang membuat kami bisa mengenal-Mu, memahami agama ini. Dan hanya dengan pertolongan-Mu kami bisa beramal. Kami tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Rabb, seperti yang Engkau janjikan, jadikan majlis seperti ini adalah majlis ampunan-Mu. Kami benar-benar berharap ya Allah, sepulang dari tempat ini, dosa kami lebih bersih, hidup kami lebih baik. Ya Allah, tidak ada kami bisa beramal kecuali dengan taufik-Mu. Mudahkan kami mengamalkan ilmu dengan ikhlas dan istiqomah. Tidak ada yang bisa mengubah diri kami selain Engkau. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdina li ahsaniha illa ant. Tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia ya Rabb. Tidak ada yang bisa menunjuki kami selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk ya Allah. Tidak ada yang bisa mengubah kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka filal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan bagi kami melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Tidak mungkin kami bisa berbuat baik kecuali Engkau yang menolong. Dan mudahkan kami meninggalkan segala kemungkaran ya Allah. Tidak mungkin kami bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan perlindungan-Mu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari berbuat musyrik, menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu. Dan kami mohon ampunan-Mu ya Allah dari apa-apa yang kami tidak tahu. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa ya Allah. Jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu. Mudahkan ya Allah dan bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkaulah satu-satunya penguasa jiwa kami, pelindung, pemelihara jiwa ini. Ya Allah, ikatlah hati kami agar saling menyayangi karena Engkau. Jadikan siapapun yang Engkau takdirkan hadir, menyimak, benar-benar menjadi ahlul yakin padamu. Ahli amal yang ikhlas, wal istiqomah. Ya Rabb, Engkaulah yang maha tahu kapan malaikat maut Engkau perintahkan menjemput kami. Tolong wahai yang maha mendengar, bila saatnya tiba, cabut nyawa kami. Penuh dengan keridhaan-Mu ya Allah. Cabutlah nyawa kami dengan mudah, husnul khotimah, di tempat terbaik, dengan cara terbaik.
Tolong ya Rob, jadikan akhir hayat kami, izinkan lisan ini menyebut namamu. Tidak mungkin kami menyebut namamu kecuali Engkau yang mengizinkan. Cabutlah nyawa kami ya Allah dengan penuh kasih sayang-Mu. Ketika dosa sudah Engkau ampuni, orang tua kami ridho. Ya Allah, tolong kubur kami ya Roh. Jadikan alam barzah kami alam barzah yang indah, yang Kau penuhi dengan cahaya, tempat yang nyaman menunggu saat hisab. Ya Allah, jadikan nanti di yaumul hisab naungi kami ya Allah, lindungi dari beratnya hisab. Ya Rob, mudahkan kami di siratal mustaqim. Masukkan kami ke surga-Mu tanpa azab ya Allah. Tanpa azab walaupun sekejap. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang tua, para pendahulu kami, guru-guru kami, keluarga kami. Hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami. Dan sebanyak-banyaknya hamba-hamba-Mu ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya karim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.